Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik di rumah pada hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak adik-adik untuk mempelajari Asmaul Husna. Tentunya adik-adik sudah sering mendengarkan bahkan membacakan 99 Asmaul Husna, terutama ketika kegiatan-kegiatan keagamaan hingga pada kegiatan Jumat pagi. Untuk itu pagi ini Bapak akan mengajak adik-adik sekalian untuk memperdalam pengetahuannya terkait Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna tentunya merupakan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani bagi seorang muslim. Nah, kita adalah orang-orang Islam yang Allah takdirkan lahir dalam kondisi seorang muslim, maka sangat perlu, bahkan sangat pentingnya kita mengetahui tentang Asmaul Husna. Baik, Asmaul Husna sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 187. Ayo kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari berta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Kata Allah dalam Al-Quran, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, adik-adik sekalian, itulah penjelasan Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna yang berjumlah 99. Baik adik sekalian, kita akan lanjut membahas tentang Asmaul Husna, yang mana pada pelajaran kali ini kita akan membahas salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu. Baik, kita ulangi, Al-Qawiyyu. Adik-adik sekalian, pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa arti ataupun apa makna dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Silakan adik-adik diperhatikan. Baik, Al-Qawiyyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah adik-adik berpikir ketika adik-adik di rumah atau adik-adik dimanapun melakukan sesuatu yang melibatkan fisik, yang melibatkan kekuatan yang ada dalam tubuh kita, seperti mengangkat batu, seperti mengangkat kursi, seperti mengangkat meja, mengangkat hal-hal lain yang memiliki berat atau massa, tentu kita menggunakan segenap tenaga kita. Dan sayangnya tenaga yang kita miliki itu sangat terbatas. Artinya seseorang ketika diberikan berat sebesar 20 kilo misalnya, masih sanggup untuk diangkat. Ketika diberikan beban berat misalnya 100 kilo, maka banyak orang akan mengeluh berat, kemudian mengeluh lagi berat, tidak bisa dan sebagainya. Ini sangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuatan yang ada dimiliki
kekuatan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah kita bayangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyun. Allah Maha kuat dari segala-galanya. Ya. Kita lihat mungkin orang tua kita kuat bisa mengangkat sesuatu yang berat. Tapi orang tua kita punya batas kekuatan, bahkan punya batas waktu dan usia. Begitu juga diri kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita meyakini bahwa kekuatan yang ada di dalam diri kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dan makna dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil Al-Qur'an yang menyatakan, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 52. Ya, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka menyiksa disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksaannya. Nah, adik-adik di rumah, itulah dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat kuat, Maha kuat dari kekuatan yang kita miliki. Baik adik-adik di rumah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teladan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, yang pertama dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, teladan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memiliki kecukupan harta ataupun memiliki kekuatan, baik itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk materi, maka bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Misalnya dengan harta kita membantu dengan bersedekah ataupun memberikan makanan kepada tetangga, kepada teman, ataupun membantu dalam kebaikan lainnya. Nah, yang kedua adalah ketika kita memiliki sesuatu, diberikan oleh Allah karunia sesuatu, baik itu berupa rezeki ataupun harta, maka tidak kita gunakan untuk pamer ataupun untuk sombong kepada teman-teman kita. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita memiliki sebuah ilmu pengetahuan, memiliki sesuatu yang kita ketahui, maka kita jadikan itu sebagai penolong ataupun memberikan manfaat kepada teman ataupun orang lain. Contohnya kita mengajarkan teman kita terhadap sesuatu yang belum dia ketahui. Kemudian juga misalnya kita membantu teman kita menyelesaikan sebuah kendala yang teman kita hadapi, maka sesuatu ataupun kelebihan yang kita miliki adalah sebagai titipan oleh Allah dan tidak boleh kita gunakan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Nah, semoga
dengan pembahasan Asmaul Husna Al-Qawiyyu ini, anak-anak semakin semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam memaknai Asmaul Husna Al-Qawiyyu ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling kuat, yang maha kuat di antara semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Jadi kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk video kali ini cukup Bapak sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.